Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DEPI akan mempresentasikan materi tentang budaya organisasi perusahaan Google. Anggota kelompok kami yang pertama, Depi Paulia dengan NIM 001, Karlina Cynthia dengan NIM 004, Andrea dengan NIM 010, Adinda Anelita dengan NIM 020, Lilis Maisaro dengan NIM 033, Depita Dwinianti dengan NIM 063, Lulu Atul dengan NIM 064. Langsung saja kami mulai presentasinya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Anelita dengan NIM 020 akan mempresentasikan materi tentang deskripsi perusahaan Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan dalam jaringan. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998, dan pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View di California. Perusahaan Google menawarkan perangkat lunak produktivitas dalam jaringan, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Perusahaan Google diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna setiap harinya. Pada tahun 2014, Google juga mendapat penghargaan dari Business Insider sebagai perusahaan yang memiliki merek paling bernilai. Menjelaskan kebiasaan dan budaya kerja perusahaan Google. Google dikenal dengan etos kerjanya yang santai. Dilansir dari portal hr.com, sebuah hasil riset dari Glassdoor pada tahun 2014 menyatakan Google sebagai brand dengan budaya kerja perusahaan kedua terbaik di Amerika Serikat setelah Twitter. Glassdoor mewawancarai mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan tersebut. Tingkat kepuasan mereka sangat bekerja dianalisa. Hasilnya, bahwa perusahaan Google memiliki budaya kerja terbaik kedua. Budayanya bekerja santai dapat dilihat dari logo Google-nya yang bervariasi pada hari-hari penting. Dikutip dari google.com mengenai budayanya, salah satunya Google menyatakan bahwa orang-orang di balik layarlah yang membuat Google menjadi perusahaan seperti saat ini. Kami mempekerjakan orang-orang yang cerdas dan tekun, dan kami lebih mengutamakan kemampuan di atas pengalaman. Dapat 10 kebiasaan perusahaan Google pada saat baru berusia beberapa tahun, yaitu yang pertama, berfokus pada pengguna dan yang lain mengikuti. Sejak awal, Google telah berfokus untuk memberikan pengalaman pengguna sebaik mungkin. Google sangat berhati-hati untuk memastikan layanan terbaik. Yang kedua, yang terbaik adalah mengerjakan satu hal dengan sangat baik. Google mampu memecahkan masalah rumit dan menghadirkan perbaikan berkelanjutan pada layanan yang telah menjadikan pencarian informasi pengalaman yang cepat dan mulus bagi jutaan orang. Ketiga, lebih baik cepat daripada lambat. Google terus mempertimbangkan kecepatan setiap kali merilis produk baru, baik aplikasi seluler maupun Google Chrome. Yang keempat, demokrasi dalam kerja web. Secara bersamaan, Google aktif mengembangkan perangkat lunak sumber terbuka yang menghadirkan inovasi berkat upaya bersama dari banyak programmer. Yang kelima, meskipun tidak berada di depan meja kerja, Anda bisa saja membutuhkan jawaban. Google berharap dapat mendorong inovasi yang lebih besar bagi para pengguna seluler di mana saja. Selanjutnya akan dijelaskan. Kebiasaan dan budaya kerja perusahaan Google lainnya nomor 6 adalah dapat mendapatkan uang tanpa melakukan perbuatan jahat.
Google sendiri, bisnis pendapatan berasal dari penawaran teknologi penelusuran bagi perusahaan dan dari penjualan iklan di situs web. Dan yang ketujuh, selalu ada informasi lain dari luar. Kadang masalah integrasi basis data baru ke penelusuran seperti menambahkan nomor telepon, pencarian alamat, dan direktori bisnis. 8. Kebutuhan akan informasi melebihi batas apapun. Jadi perusahaan Google sendiri didirikan di California, namun misi dari Google adalah memfasilitasi akses terhadap informasi untuk seluruh dunia dan dalam setiap bahasa. Yang kesembilan, ada Google tampak serius tanpa mengenakan setelan. Nah, pendiri Google membuat Google dengan ide bahwa kerja seharusnya menantang dan tantangan itu seharusnya menyenangkan. Yang ke-10 ialah hebat masih belum cukup. Prinsip Google yang 10 adalah hebat masih belum cukup. Nah, dari pandangan Google, hebat dalam suatu hal adalah awal, bukan tujuan. Kami menetapkan tujuan yang kami tahu belum dapat diraih karena Google sadar bahwa jika berupaya keras untuk mencapai tujuan itu, maka dapat melampaui perkiraan Google sebelumnya. Nah, melalui inovasi dan interaksi, Google ingin mengambil apa-apa yang berhasil baik dan meningkatkan secara tidak terduga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea, NIM 51802111010. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya kerja perusahaan Google. Nah, budaya perusahaan Google yang pertama adalah membuat suasana kerja yang santai. Google ini dikenal sebagai perusahaan yang memiliki etos kerja yang santai dan memiliki filosofi perusahaan, yaitu Anda dapat menghasilkan uang tanpa harus mati-matian bekerja, dan Anda dapat bekerja dengan serius tanpa harus mengenakan seragam kerja. Nah, filosofi ini benar-benar diterapkan dan menjadi budaya kerja di Google. Nah, pekerja yang kerja di Google ini dapat mengeluarkan potensi terbaiknya dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus terbebani oleh tekanan dan keharusan menggunakan seragam kerja. Budaya kerja perusahaan Google yang kedua adalah kolaboratif dan suportif. Nah, ini adalah bagaimana setiap karyawan diharuskan berkolaborasi dengan timnya dan juga divisi lain. Nah, kerja sendiri adalah dilarang karena kerja tim menjadi lebih penting dan akan menghasilkan suatu produk atau hasil yang maksimal. Kerjasama ini juga bisa antar divisi maupun lintas negara. Yang ketiga adalah never fail to fail. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua produk Google itu sukses ya. Nah, seperti contohnya kasus Google Reader yang di stop layanannya. Hampir semua pecintanya merasa kesal dan tidak terima. Tapi karena memang produk ini dirasa tidak berguna, mau tidak mau mereka terpaksa menghapuskannya. Tapi kegagalan suatu produk ini tidak menjadikan mereka tidak bisa bangkit lagi, tapi dijadikan suatu motivasi lagi untuk menciptakan produk yang lebih baik lagi. Seperti bagaimana manajemen kegagalan itu sendiri. Keempat adalah have fun go mad. Bagaimana mereka bekerja dan bersenang-senang dengan teknologi. Berbagai proyek yang terkesan bermain namun serius sudah banyak dilakukan oleh Google. Proyek ini membawa teknologi ke arah yang lebih baik dan tentunya bermanfaat bagi orang banyak. 5 adalah openness and transparency. Ini maksudnya adalah bahwa tidak ada pemisah antara bos dan karyawan. Di kantor pusat Google ini dikenal adanya acara TGIF, yaitu Thanks God It's Friday. Nah,
Di acara tersebut, para karyawan Google bisa langsung mengobrol dengan CEO mereka, dan mereka bebas untuk berdiskusi apa saja, mulai dari keluhan sampai ide-ide cemerlang. Nah, sedangkan transparansi ini adalah keterbukaan antara divisi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Karolin Sindianandari, NIM 180211004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Andrea mengenai budaya kerja perusahaan Google. Yang pertama, learn, and learn. Proses pembelajaran sampai saat ini juga masih dilakukan oleh karyawan Google karena memang teknologi itu selalu berkembang dan harus berkembang dengan proses belajar. Kedua, memberikan pekerja tantangan dengan cara kebebasan untuk berekspresi dalam bekerja. Perusahaan Google memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk mengembangkan produk sesuai dengan keinginan masing-masing. Ketiga, dekorasi kantor dan ruangan yang unik dan indah, serta fasilitas pendukung nyaman dan lengkap. Kantor Google di California adalah contoh dekorasi unik seperti lobinya didekorasi dengan piano, lampu lava, kumpulan server lama yang tertata rapi. Di sana juga banyak fasilitas untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Keempat, memberikan intensif karyawan dengan cara unik, yaitu dengan pertumbuhan saham dan dividen dari Google itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Lilis Faizaroh, NIM 51802111033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fasilitas yang dapat dinikmati Google. Yang pertama, transportasi gratis dan hewan peliharaan. Artinya, Google menyediakan transportasi gratis bagi para Googler yang tinggal di sekitar Mountain View atau dekat dengan lokasi Googleplex atau kantor Google. Dan kalau mau, karyawan dibolehkan membawa hewan peliharaannya ke kantor. Akan tetapi, yang satu ini rasanya sulit jika ingin sering dilakukan, karena bekerja sambil mengawasi hewan peliharaan bukan hal yang mudah dilakukan. Yang kedua, makan dan minuman gratis. Di Googleplex selalu disediakan makan siang, sarapan, dan makan malam untuk karyawan. Hal ini dilakukan karena lokasi kantor Google agak jauh dari restoran. Fasilitas yang satu ini membuat para Googler bisa menghemat waktu dan uang mereka. Googleplex juga dilengkapi dapur-dapur kecil yang menyediakan kopi, snack, dan minuman bagi para karyawan. Jaminan kesehatan. Agar karyawannya tetap bugar, Google menyediakan tempat gym dan kolam renang di lingkungan kantor. Karyawan Google yang tidak enak badan atau terluka saat bekerja juga bisa membuat janji dengan dokter di Googleplex. Meskipun bekerja di Google terlihat sangat menyenangkan, para karyawan juga punya tanggung jawab yang besar dan dituntut untuk berkinerja dengan baik. Pada materi fasilitas yang dapat dinikmati Googler, untuk poin yang selanjutnya yaitu bertemu banyak orang pintar, di mana karyawan Google adalah orang-orang yang pintar. Di Googleplex, mereka juga terbiasa bertemu dan bekerja dengan orang-orang pintar lainnya. Googler juga sudah terbiasa bertemu dan bekerja dengan para pemimpin, pemikir, dan seleb di industri teknologi. Meskipun para karyawannya sudah pintar, Google tetap mendorong mereka untuk selalu belajar. Salah satu buktinya yaitu pintu kamar mandi dan bagian atas urinoir dalam toilet kantor mereka dihiasi berbagai puzzle dan tips seputar coding. Rupanya, para Googler juga percaya bahwa toilet merupakan salah satu tempat terbaik untuk menemukan inspirasi. Untuk poin yang selanjutnya yaitu TouchStep. TouchStep adalah unit touch support yang dijaga oleh para spesialis IT terbaik di Googleplex. Di sana, para karyawan yang mendapat kesulitan berhubungan dengan hardware dan software bisa meminta pertolongan. TouchStep buka 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Urusan IT sepele sekalipun akan dilayani dengan baik, termasuk ketika karyawan lupa membawa charger laptopnya ke kantor. Untuk poin selanjutnya yaitu cuti melahirkan dan punya anak. Google memberikan cuti menyambut anak bagi para karyawan laki-lakinya. Google memberikan hadiah libur selama 6 minggu dan tetap digaji kepada Googler laki-laki yang istrinya melahirkan. Sementara itu, kepada Googler perempuan yang baru melahirkan, Google memberikan
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.